Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, welcome back to my YouTube channel. Perkenalkan,
Nama saya Imelda Eka Kumala dengan NIM 2001363 dari kelas 6D PGSD UPI Kampus di Purwakarta. Kali ini saya akan membahas mengenai gimana sih penggunaan Scratch, lalu kita bisa membuat proyek seperti apa ya. Untuk pembahasan lebih lanjut, cekidot. Baik teman-teman, untuk menggunakan aplikasi Scratch, pertama kita dapat mengaksesnya melalui web ataupun dengan cara mendownload aplikasi tersebut. Nah, jika menggunakan web, pertama kita akan mencari mengenai Scratch. Nah, ada pada telusuran yang pertama ya teman-teman. Di sini kita bisa klik saja langsung. Dan berikut adalah tampilan awal dari aplikasi Scratch. Di sini tersedia yaitu ada create, ada export, ada ide, ada about, ada join Scratch, dan juga sign. Nah, untuk pertama-tama, jika kalian belum memiliki akun, kalian bisa join Scratch. Nah, pada join Scratch juga mudah nih teman-teman, karena kalian hanya memasukkan username yang kalian inginkan dan juga memasukkan password untuk username kalian. Nah, jika kalian sudah memiliki akun, kalian bisa masukkan username dan password yang telah kalian buat. Lalu, jika kalian ingin menggunakan Scratch secara offline, kalian dapat mendownloadnya terlebih dahulu. Cara downloadnya juga mudah loh teman-teman. Di sini seperti yang sebelumnya, kalian bisa telusuri dulu mengenai Scratch. Lalu kalian klik bagian Open Editor. Nah, untuk mendownload aplikasi Scratch ini sudah tersedia untuk Windows, Mac iOS, Chrome, dan juga Android. Di sini saya menggunakan Windows, dapat melalui Microsoft dan juga download secara langsung. Di sini saya klik download secara langsung. Untuk ukuran aplikasi Scratch itu sebesar 161 MB. Setelah unggahan itu selesai, aplikasi Scratch akan siap untuk digunakan. Nah, ini merupakan tampilan awal dari aplikasi Scratch. Di sini saya akan membuat media pembelajaran dengan fokus pembelajaran IPA mengenai wujud benda dan perubahannya untuk kelas 4. Nah, pertama saya akan mengunggah latar yang telah saya buat pada aplikasi lain. Nah, di sini kita menghapus latar yang tidak diperlukan dan memasukkan latar yang diperlukan oleh saya. Selanjutnya, saya akan menambahkan kode blok di mana ketika bendera warna hijau itu diklik, maka latar akan langsung mulai kepada latar yang pertama. Di sini juga saya menambahkan sprite berupa tombol yang nantinya akan berfungsi sebagai tombol mulai untuk menjalankan program. Nah, tombol pada sprite ini itu saya custom kembali dengan menggantinya sesuai dengan warna pada program yang saya akan buat. Di sini saya sedang mencari-cari warna yang sesuai. Lalu tak lupa untuk menambahkan tulisan mulai. Pada penulisan juga bisa kita sesuaikan dengan bentuk font yang kita inginkan.
Lalu tak lupa untuk menambahkan kode blok pada sprite mulai, di mana ketika bendera diklik, sprite mulai akan muncul, dan ketika sprite mulai itu diklik, maka latar akan berubah menjadi latar yang kedua, yaitu latar kenalan. Tak lupa untuk membuat kode blok di mana nantinya sprite ini akan muncul pada latar tertentu menggunakan jika dan jika tidak. Untuk cara tersebut bisa kalian ikuti tutorial berikut ini ya. Untuk memudahkan segala sprite, kita dapat mengubah nama sprite dengan ataupun sesuai dengan sprite yang kita buat. Di sini saya menambahkan sprite seperti karakter, yang dimana karakter ini akan menjadi karakter utama yang akan berperan interaktif dengan siswa. Nama karakter ini saya buat dengan nama karakter Bumel. Karakter Bumel ini akan ada di setiap programnya, dimana seolah-olah Bumel menjadi guru yang terus untuk berinteraksi aktif dengan siswa, baik dalam berbagai fitur yang ada pada program ini. Di sini juga saya memodifikasi atau memberi variasi warna pada baju, kerudung, dan yang lainnya agar dapat membedakan karakter Bumel dengan karakter yang lain yang terdapat di Scratch. Di sini teman-teman bisa mengikuti mengenai kode blok yang telah saya buat, yang dimana ada perpaduan antara blok sensing, variabel, gerakan, dan lain sebagainya. Tak lupa untuk menambahkan jika iya dan jika tidak pada kode blok, yang dimana ketika siswa menjawab siap, maka kode blok akan langsung mengarahkan pada latar selanjutnya berupa latar pembagian menu atau latar yang terdiri dari fitur-fitur menu. Jika tidak, maka kode blok akan langsung mengarahkan pada laman utama, yaitu laman mulai. Pada setiap kode blok yang dibuat, ketika sprite itu diklik, teman-teman bisa menambahkan suara pop ataupun efek suara yang lainnya yang menandakan bahwa tombol tersebut telah diklik. Tidak hanya itu, teman-teman pun dapat menambahkan suara dalam bentuk interaksi yang ada baik dari guru dan juga dari siswa, agar anak-anak yang melihat ataupun menggunakan program ini tidak bosan karena ada interaksi dengan guru secara langsung.
study, games, dan juga kuis. Untuk font dapat disesuaikan dan juga untuk ukuran dapat disesuaikan dengan kolom yang tersedia pada latar. Selanjutnya, kalian dapat menyesuaikan kode blok seperti pada layar teman-teman untuk mengatur kapan space tadi, gap, dan juga kuis itu muncul. Bisa diikuti ya sesuai dengan tutorial yang ada. Ketika tombol study itu dipencet ataupun ditekan, maka akan langsung mengarah kepada latar study yang terdiri dari wujud benda dan juga perubahan wujud benda. Selanjutnya, dalam pembuatan wujud benda dan juga perubahan wujud benda sama seperti pembuatan sprite sebelumnya. Mengenai bentuk dan juga posisi dapat disesuaikan dengan latar study. Di sini kita bisa menambahkan latar school berupa pengantar antara wujud benda yang berisikan interaksi antara guru dan juga siswa sebagai stimulus awal mengenai materi wujud benda.
bagian wujud benda, sama seperti yang lainnya, kita bisa menambahkan sprite, yaitu dengan bentuk lukis, menambahkan bentuk teks, yaitu ada bentuk padat, cair, dan juga gas. Kita pun dapat memasukkan atau mengupload mengenai sprite sebagai bentuk pendukung mengenai wujud benda. Contohnya bentuk padat dapat diwakilkan dengan batu, untuk cair dapat diwakilkan dengan air, dan gas dapat diwakilkan dengan asap. Untuk ukuran dapat disesuaikan dengan latar yang ada. Begitupun mengenai kode blok agar foto ataupun GIF dapat berjalan, dapat menyesuaikan kode blok seperti pada layar ya teman-teman.
Tidak lupa untuk menambahkan latar, yaitu mengenai penjelasan dari benda padat, cair, dan juga gas. Pada setiap latar tersebut mengenai benda padat, cair, dan gas, kita pun bisa menambahkan suara sebagai bentuk penjelasan dari guru mengenai materi tersebut. Untuk materi selanjutnya mengenai perubahan wujud benda, sama seperti sebelumnya, yaitu akan ada penambahan latar, yaitu berupa latar tool yang nantinya menjadi interaksi awal antara guru dan juga siswa yang menjadi stimulus awal mengenai materi perubahan wujud benda. Begitupun dengan menambahkan latar perubahan wujud benda yang tersedia dari 6 kolom. Di sini kita bisa menambahkan peristiwa apa saja yang terjadi pada perubahan wujud benda, yaitu ada mencair, menguap, menyublim, membeku, menimbun, dan juga mengkristal.
Nah, untuk setiap perubahan wujud benda dapat kita lengkapi dengan suara mengenai penjelasan agar memudahkan siswa untuk memahami mengenai perubahan wujud benda. Baik, lanjut kepada fitur selanjutnya, yaitu mengenai fitur kuis. Nah, pada fitur kuis ini kita akan menambahkan latar terlebih dahulu sebagai bentuk pengantar mengenai apa saja kuis yang akan kita ataupun siswa jalankan. Nah, pada pengantar ini juga tersedia slide Google yang dimana akan berinteraksi dengan siswa menanyakan kesiapan dari siswa untuk mengikuti kuis. Untuk kode blok mengenai quiz time dapat dilihat pada layar ya teman-teman, agar teks quiz time sesuai dengan yang kita inginkan. Setelah siswa siap untuk mengerjakan kuis, kita lanjut untuk membuat kuis. Nah, sebelum itu kita akan mengupload latar yang diperlukan. Nah, di sini untuk membuat soal yaitu kita bisa menggunakan lukis dan mengetik kembali soal yang akan disampaikan atau ditanyakan kepada siswa. Untuk soal nomor 1, 3, dan 5 yaitu menggunakan soal pernyataan benar atau salah, dan soal nomor 2 dan 4 yaitu berupa soal pilihan ganda. Nah, untuk kode blok mengenai soal apa saja yang akan ditanyakan dan juga kode blok dari jawaban ataupun pernyataan yang benar bisa disimak ya teman-teman. Kalian dapat mengikuti kode blok tersebut untuk membuat soal atau membuat kuis, baik untuk kuis benar atau salah dan juga kuis dari soal pilihan ganda yang tersedia. Nah, kuis yang disajikan yaitu pada setiap soalnya akan berbobot 20 poin
jika siswa menjawab benar, maka poin tersebut atau skor tersebut akan bertambah 20 poin pada setiap soalnya. Kalian bisa lihat pada soal pertama berupa pernyataan benar atau salah. Untuk pada tanda checklist ini merupakan pernyataan yang benar. Kalian bisa menggunakan kode blok seperti itu ya teman-teman, untuk pernyataan yang benar atau mengisi jawaban yang sebenarnya. Nah, kita lanjut untuk soal yang merupakan pilihan ganda. Dan untuk jawaban yang benar, kalian bisa menggunakan kode blok seperti pada layar ya teman-teman. Baik, setelah siswa mengerjakan seluruh kuis, di mana akan ada hasil akhir dari skor siswa. Jika siswa mendapatkan skor lebih dari 50, maka akan lalu jika siswa memiliki skor kurang dari 50, maka ada kata-kata kamu harus giat berhati-hati ya, semangat. Nah, kita lanjut untuk selanjutnya. Kita akan beralih pada fitur Games Time. Nah, pada fitur yang ketiga yaitu ada fitur Games Time. Nah, pada Games Time ini setelah menambahkan latar, lalu menambahkan tulisan Games Time dengan kode blok seperti ini, di mana akan muncul dari atas adapun suara menit video games. Lalu di sini juga ada Bimo yang berperan untuk menanyakan bagaimana kesiapan dari anak-anak untuk mengikuti games. Dan di sini juga ada menambahkan tombol sprite berupa mulai sebagai tanda awal untuk memulai permainan. Langsung kita. Nah, di sini mengenai latar yang digunakan ini, kita bisa lihat kepada latar. Nah, latar yang digunakan ini merupakan latar yang dibuat sendiri pada aplikasi Scratch. Nah, di aplikasi Scratch ini tersedia berbagai latar yang berwarna polos. Dan di sini saya menambahkan sebuah berwarna hitam. Dan di sini saya juga menambahkan sprite, yaitu ada sprite Lisa dengan pengaturan posisi ke kanan, ke kiri, atas maupun bawah. Nah, pada latar ke-1, Trisa ke-1 ini kita perkecil lagi. Nah, di sini itu ketika Trisa dijalankan, maka Trisa ini akan berkata bahwa tolong antarkan aku menuju benda padat ya teman. Nah, di sini siswa dapat mengarahkan menggunakan kursor yang ada pada laptop siswa. Tombol panah akan mengantarkan kepada arah kanan. Kalau kursor kiri mengarahkan kepada kiri, atas itu di atas, dan bawah mengarahkan Trisa ke bawah. Lalu jika Trisa atau karakter dalam permainan games ini menyentuh garis-garis pembatas, maka nanti akan seperti ini. Hati ya, dan permainan akan mulai dari awal kembali. Dan jika Trisa ataupun karakter lain pada games menyentuh beruang,
maka permainan akan dimulai dari awal kembali. Bisa kita arahkan kepada jawaban atau tujuan yang diinginkan Lisa. Setelah berhasil, maka skor akan bertambah. Pada level 1 ini, yang tadi akan bertambah sebesar 20 poin, pada level 2 akan bertambah sebesar 30 poin, dan level 3 akan bertambah skor hingga 50 poin. Nah, pada yang kedua ini, untuk kode blok hampir sama dengan kode blok yang karakter Lisa, namun di sini mengarahkan untuk menuju contoh benda gas. Lalu ketika nanti telah menyentuh benda gas, yaitu balon, maka akan berlanjut pada permainan yang ketiga atau level 3. Berikut adalah kode blok yang tersedia pada level 3 mengenai Tatiana yang memiliki tantangan untuk mengarah atau bertujuan melihat peristiwa mencair. Nah, pada level 3 ini memiliki beberapa tantangan yang ada, yaitu harus melewati sosok beruang yang menghalangi Tatiana untuk berjalan, dan juga ada tujuan pengecoh seperti bentuk membeku dan juga bentuk menguap. Untuk kode blok dapat dilihat pada layar ya teman-teman. Baik, setelah siswa menyelesaikan tantangan dari Games Time, maka akan berlari langsung kepada latar school, di mana ketika siswa memiliki skor lebih dari 50, maka akan seperti ini. Sama dengan ketika siswa telah menyelesaikan kuis yang diberikan. Nah, selanjutnya di sini saya juga akan menunjukkan bagaimana cara beruang yang berperan sebagai penghalang dari karakter pada kuis ataupun karakter pada games yang telah saya buat. Nah, berikut adalah contoh kode blok yang ada pada beruang ketika berjalan di level 1, di mana gerak sebanyak 15 langkah. Lalu kita berikan kontrol untuk menunggu 0,1 detik agar berganti kostum, seolah-olah beruang ini telah atau sedang berjalan. Lalu jika sudah berada pada pinggir, maka akan dipantulkan dan akan berubah arah menjadi arah sebaliknya. Begitupun dengan beruang yang lainnya.
Setelah selesai semuanya, lalu pada fitur games dan juga tadi pada fitur kuis terdapat sprite tambahan, yaitu berupa menu, pilihan menu dan juga pilihan coba lagi, di mana ketika pilihan menu ini nanti diklik maka akan mengarah kepada menu. Lalu jika pilihan coba lagi ini diklik maka akan beralih pada latar games atau mencoba games kembali. Oke, untuk menambahkan suara, agar program ini atau project ini lebih menarik lagi, kita akan menambahkan suara di mana kita tambahkan ketika bendera ini diklik, kita menambahkan kontrol itu selamanya dan menambahkan lagu yang diinginkan, di mana volumenya itu sebesar 50% agar tidak terganggu. Ada suara-suara yang tersedia pada sprite